Guys, Migo di sini. Hari ini tanggal 5 Januari 2022, hari Rabu. Kita akan melakukan analisa menuju sesi New York. Kita mulai dengan Bitcoin, BTC. Seperti yang kita tahu, Bitcoin berada di support-support masih banyak variasi supportnya. Kalau dari versi non-lock, dia bisa berada di extension dengan high di tahun 2017, full retracement, juga masih bisa dikatakan bullish. Kita pakai yang ini. Di sini yang untuk support level ini dia masih di sini sudah ngebreak 618. Versi locknya dia belum ngebreak. Kan jika kita menggunakan anchor yang ini. Untuk mengonfirmasi support yang ini, kita harus ngebreak daily short setupnya dan juga harus bisa mempertahankan pullback long setupnya untuk membuat ATH baru. Jadi dia masih bullish di atas 40K dan masih di bawah bayangan bear market di bawah 58K. Seperti yang kita tahu, tahun 2017 kita mempunyai kondisi yang sama. Jadi di sini jika kita lihat dari versi non-lock atau linearnya, kita berada di bawah 382 resistance short setup. Kita ke tahun 2017, kita mempunyai kondisi yang sama. BTC di tahun 2017 mengalami crypto winter di bawah 382 resistance dan strike sideways selama 1 tahun. Di sini pun dia sudah ngebreak 618, tapi gagal mempertahankan pullback-nya karena ini COVID-19 ya, awal-awal COVID-19. Untuk BTC ya, ini resisten yang perlu di break untuk BTC bisa kembali membuat ATH baru sama di atas 40K. BTC masih bullish untuk versi long setup yang ini, dan selama masih di bawah 58K dia masih bearish. Jadi ini yang paling penting, selama masih di bawah 58K BTC masih dikatakan bearish atau di bawah bayang-bayang crypto winter cycle 4 tahun yang lalu. Ethereum, seperti yang kita lihat, Ethereum long setup yang pertama berhasil mencapai target. Ini ngebuat long setup yang ini bisa kita percaya untuk limit order area 2,9K dan 2,5K. Jadi bullish di atas 2,5K. Kita bisa buat asumsi dia membuat support level di low yang ini dan high pada 11 November kemarin. Ada reaksi di sini, ada para long yang sudah nge-long. Tapi kita perlu konfirmasi supportnya dengan nge-break daily short setup ini. Jadi dia masih bearish di bawah 4,3K untuk Ethereum. Lanjut ke indeks. Indeks kita mulai dari fix. Kita punya weekly short setup dan masih jauh. Targetnya jadi indeks masih punya ruang untuk melakukan rally up-nya. Time frame yang lebih kecil. Ini short setup yang pertama berhasil mencapai target, yang ngebuat short setup yang kedua juga berhasil, juga akan cenderung berhasil mencapai target yaitu di $17. Sorry, ya $17. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, yang akan kita jadikan korelasi dengan indeks sekarang, fix berada di extension short series-nya. Yang pertama, di trade di 382 front run. Kedua, dan ini yang ketiga. Jadi kita gunakan ini sebagai acuan, bearish below the line-nya. Selama masih di bawah $20, fix masih bearish, dan indeks masih bullish. Kita bisa kasih tanda ini ya, buat high. Jadi kemungkinan ntar posisi New York dia bakal retest lagi nih ke resisten yang ini, dan indeks akan pullback lagi ke
support yang terbentuk kemarin malam atau low di sesi New York yang kemarin malam. Kita ke SPX, bisa dilihat SPX di sini sideway, dia ngebuat bull flag. Jadi di fix ngebuat bear flag, SPX ngebuat bull flag. Jadi di sini udah berkali-kali dia ngedefend support level extension ini. Udah yang ini di bridge karena kemarin masih pasca libur, jadi wajar. Yang kita bisa jadikan acuan sekarang adalah yang kita jadikan bullish above line kita adalah 618 yang ini, yang berkorelasi dengan 618 di fix. Kemungkinan SPX bakal retest lagi ke support, atau bahkan kalau yang ini lagi yang terbentuk di sesi New York kemarin, dan akan melanjutkan rally up-nya menuju ATH yang baru lagi 4837. Jika ini break, maka akan ada perubahan trend. Tapi kita juga masih punya variasi extension yang bisa kita pantau. Begitu juga dengan fix, masih banyak variasi short yang masih bisa kita pantau. Untuk sekarang yang ini, oke. Selama masih fix, masih berada di downtrend, jadi SPX masih tetap akan cenderung uptrend. Nasdaq merupakan indeks yang paling lemah untuk sekarang ya. Kita lihat dari 4 hour. 4 hour dia punya long setup yang berhasil di trade di 0,5 tapi belum mencapai target. Ke time frame yang lebih kecil, kita bisa asumsikan dia bakal retrace full ke 0,5. Kita bisa lihat di sini sesi Asia tadi ada short setup ya. Short setup yang berhasil di defending. Ini yang bisa membawa Nasdaq ke level support full retracement ya. Jadi masih kita pantau. Selama masih di bawah 16K, Nasdaq masih bearish. Sedangkan untuk bullish karena fix masih downtrend selama dia masih di atas 15,9K, Nasdaq masih bullish. Dow Jones, indeks yang paling bullish sekarang. Kita bisa lihat yang pertama, walaupun di sini agak sloppy dan dia berhasil mencapai target. Ini menjadikan setup yang sangat high probability. Karena fix kemungkinan akan squeeze lagi ke atas, maka kemungkinan Dow Jones akan pullback lagi ke support. Kemungkinan dia bakal ke ATH yang sebelumnya, di mana resisten menjadi support, atau ke area long support 50% dan 618. Bullish di atas 36K. Kita lanjut ke currency. Forex, kita mulai dari US dollar Japanese yen. USD dollar Japanese yen. Ekstensi yang kita observasi kemarin gagal mempertahankan 618-nya dan break. Jadi karena kita masih punya variasi di extension yang ini yang perlu kita awasi yang untuk sekarang. Balik ke original extensionnya. Yang pertama, ini kedua, dan ini sekarang yang ketiga. Tapi karena di sini dia sudah nge-blow up target, yang ini tidak bisa kita percaya dengan limit order, oke? Tapi kita jadikan mantau. Kalau ini bisa break lagi, maka USD Japanese yen akan berubah tren. Jadi ini mewakilkan kelemahan dolar ya. Mungkin dia bakal squeeze ke atas ke support. Ini mewakilkan pelemahan dolar. Kita bisa makin cash sekarang bearish below the line-nya $116 dan bullish level above-nya di atas $115 ekstensi ya. Yang ini kembali ke original long setup. Ini mewakilkan kelemahan dolar.
Aussie dollar USD, ya karena tadi kita lihat USD Japanese yen melemah, US dollar melemah, Aussie USD kemungkinan akan ngebuat double top atau bisa jadi ini head and shoulder ya. Dia akan ngebuat right shouldernya dan kembali downtrend. Jika memang USD Japanese yen berhasil nge-trade essential level kita yang ini, make sense ya. Atau paling enggak dia akan membuat double top. Sama masih di bawah 0,73 dolar, Aussie dollar USD masih bearish. Euro dollar berada di bawah, berada di dalam extension short resistance ya. Dan di sini masih punya short setup yang belum di break dan belum di trade di 50%. Kemungkinan kalau memang nanti USD Japanese yen menguat, melemah, kemungkinan ini bisa break dan dia akan ngebuat double top ke previous high-nya atau memang kalau memang USD Japanese yen duluan nge-trade support level ini, kemungkinan Euro USD akan berhasil nge-trade short-nya. Jadi dia bearish di bawah 1,13 dolar untuk malam ini dan untuk long term bearish-nya di bawah 1,14 dolar extension short. Kita lanjut ke komoditas US oil. US oil sudah berhasil nge-break 618 long short-nya ya, weekly short-nya. Tapi di sini dia gagal mempertahankan extension level ya. Jadi kemungkinan di sini double top. Di intraday time frame ya. Ini kelihatan banget double top. Ini yang perlu kita pantau sekarang. Yang setup ini nggak bisa kita percaya dengan limit order karena dia sebelumnya tidak retrace dulu. Ke 0,5 bisa lihat nggak ada retrace sebelumnya. Ini melainkan dia kembali ke previous high ya. Karena walaupun sudah break 618 tapi dia kembali ke previous high-nya. Jadi ini kemungkinan bisa terjadi double top. Kalau ini bisa nge-break, kalau setup long yang ini bisa di-break, kemungkinan dia bakal retrace full ke long level yang ini. Full retrace dari bawah sini. Ini, jadi kemungkinan dia bakal full retrace ke, dan ini juga bisa terjadi jika US dollar menguat. Tapi kalau dia bisa melemah, kemungkinan dia bisa terus nge-break dan kita akan punya long series kemungkinan di minggu depan. Jadi ini yang perlu kita pantau sekarang. Dia bullish di atas 75,59 dolar untuk crude oil. Gold, nah gold ini yang exciting bagi gua. Saya lihat gold di sini sudah nge-break ya, walaupun ini masih bisa valid untuk short series ya, tapi di sini udah ada indikasi dia udah nge-break 618 shortnya. Long series yang pertama berhasil di trade ya, long series yang pertama berhasil di trade mencapai target dan ini yang ngebuat long series yang kedua mempunyai potensi yang tinggi untuk berhasil juga. Di sini dia nggak bounce di area 50%, tapi dia bounce di 382 kalau kalian lihat. Ya, 382. Dan ini sudah dikonfirmasi support 382 ini karena dia sudah nge-break 618 short. Jadi long series yang ini bisa dikatakan long setup yang ini bisa dikatakan high probability trade yang kita bisa percaya dengan limit order. Oke. Jadi dia bullish di atas bullish di atas untuk gold, bullish di atas 1.806 dolar. Oke, di sini ada request dari teman kita Kang Y3.
AVAX. Ntar gue cari chart yang full ada historinya. Oke, kita lihat dari linear chartnya dulu. Dari linear chart kita bisa lihat dia berada di support 0,5. Untuk mengonfirmasi support ini kita perlu ngebreak 618 ya. Dan di sini sudah berhasil di break ya. Dan ini yang ngebuat long setup yang baru mempunyai high probability untuk berhasil. Dan gua pribadi di sini kemarin sudah buy AVAX, tapi dia retest lagi ya. Dan gua sudah ngambil profit sedikit pas dia nyentuh di $114 atau 50% retracement-nya ini. Gua sedikit ngambil profit dan sekarang kalau memang dia ngebreak lagi, ngebreak long setup yang ini, gua mungkin bakal cut loss dan gua akan lihat lagi. Tapi untuk sekarang dia masih bullish selama di atas $96 untuk linear chart-nya. Kita lihat dari log chart. Log chart kita bisa asumsikan yang ini ya. Long setup yang berhasil di trade. Saya lihat di sini mencapai target. Ini yang akan membuat long setup yang kedua yang ini bisa menjadi buy area yang bisa kita percaya. Tapi kita juga punya variasi support. Banyak variasi supportnya. Kalau dari log chart ya. Nah, termasuk yang ini tadi. Banyak banget variasi supportnya yang bisa kita pantau. Kalau kita lihat di sini, ini yang pertama berhasil di trade, nembus target. Ini yang kedua, ya. Nah, support yang ini perlu konfirmasi yang gue bilang tadi. Support tradisional yang ini dari log chart. Lihat ada buyer di 618 ya. Dan support yang itu sudah dikonfirmasi karena sudah ngebreak 618 short. Dan ini yang ngebuat long setup yang ini kita bisa percaya. Jadi untuk versi lognya, selama dia di atas $92, AVAX masih bullish. Kemungkinan dia akan ngebuat, bisa dilihat sini, kemungkinan dia bisa buat double top. Nggak bisa dipencet. Double top, targetnya yang ini. Atau ke $198 target yang lebih besar. Oke, sekian untuk hari ini. Untuk analisa sesi New York. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan di Discord. Jika merasa terbantu bisa share ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Sekian, terima kasih, selamat malam.